Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallah wa shadaqar rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita panjatkan puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan karunia, rahmatnya serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga di pagi hari yang mulia ini, yaitu di hari kemenangan kita umat muslimin setelah sebulan penuh melaksanakan daripada perintah Allah, yaitu menjalankan puasa di bulan Ramadan. Buktinya dengan kita hadir di tempat ini dalam rangka kita menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang sedikit, yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali orang-orang yang tidak bisa menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah dengan berbagai limpahan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa marilah sama-sama kita haturkan keharibaan junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya serta generasi penerusnya sampai hari kiamat nanti. Terlebih kita berkumpul di sini untuk menunjukkan kita sebagai umatnya yang senantiasa tetap menjalankan daripada ajaran-ajaran beliau sampai nyawa dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kesempatan yang berbahagia ini tidak lupa khatib berwasiat untuk diri sendiri dan untuk para hadirin sekalian agar senantiasa menjaga serta meningkatkan daripada kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa adalah sebaik-baik bekal kita menuju keselamatan hidup di dunia ini dan keselamatan di akhirat nanti. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa merasakan nikmatnya berpuasa di bulan Ramadan tahun ini dan melaksanakan hari kemenangan
di Yaumil Id ini masih dalam masa pandemi COVID-19. Tetapi alhamdulillah kita bisa memaksimalkan ibadah puasa di bulan Ramadan tanpa ada hambatan dan rintangan sama sekali. Mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan dengan berbagai amal soleh selama di bulan Ramadan kemarin senantiasa mendapatkan keridhaan dan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, seharusnya kita sebagai seorang mukmin, orang-orang yang beriman, agar senantiasa setelah sepeninggalnya bulan Ramadan meninggalkan diri kita, maka kita harus menatap kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Karena bagaimanapun muslim itu dituntut agar senantiasa memperbaiki dari segala sisi kehidupannya, baik segi ibadahnya, akhlaknya, maupun muamalahnya sesama kaum muslimin dimanapun kita berada. Lebih-lebih di lingkungan RT 07 RW 09 ini, dengan kita memperbaiki kualitas dari sisi kehidupan kita semuanya masing-masing secara individu atau secara bersama-sama, insya Allah keamanan, kenyamanan, saling asah, saling asuh dan semuanya akan kita peroleh pasca kita meninggalkan daripada bulan suci Ramadan dengan kita bersusah payah beramal soleh di dalamnya. Di dalam kesempatan ini setidaknya ada empat kebangkitan yang harus kita menjadikan nuansa kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Yang pertama adalah bangkit untuk menguatkan komitmen kepada nilai-nilai Islam dengan akidah yang kita pegang teguh, dengan tali ukhuwah Islamiyah, tali ikatan yang sangat kuat, dengan satu pondasinya yaitu kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dengan ikatan syahadat ini kita akan menguatkan daripada nilai-nilai akidah serta nilai-nilai keislaman dalam diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita khususnya di RT 07 RW 09 ini. Karena bagaimanapun dengan akidah yang kita pegang teguh melahirkan nilai-nilai keislaman pada diri kita secara tidak langsung, karena kita diikat dengan satu aturan, yaitu aturan dari Allah Subhanahu wa taala dan aturan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim maupun terdapat di dalam sunnah kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 36, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Disinilah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang yang beriman agar senantiasa terus komitmen dengan nilai-nilai keislaman yang ada pada dirinya, tidak terlepas dari aturan-aturan yang terdapat di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Id yang berbahagia. Kemudian yang kedua, bangkit untuk terus berusaha mencari rezeki yang halal. Kita sebagai seorang yang beriman, baik mukmin maupun mukminah, dituntut untuk mencari rezeki yang halal. Karena bagaimanapun di dalam kehidupan kita, di dalam berusaha mencari rezeki, ada aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa taala tuangkan di dalam Al-Qur'an maupun keterangan tambahan dari Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul halal wajibun ala kulli muslimin." Mencari sesuatu yang halal
hukumnya wajib bagi setiap individu muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Disinilah kita kewajiban kita. Jangan sampai kita timbul dalam diri kita sifat malas, sifat menggantungkan diri kepada seseorang, mengharapkan bantuan orang lain, kemudian lagi mencari rezeki dengan semaunya kita tanpa mengetahui mana halal, mana haram. Ini sangat disayangkan bagi setiap individu muslim, apalagi melakukannya dengan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain, Rasulullah bersabda, "Wa man kadda ala iyalihi kana kal mujahidina fi sabilillahi azza wa jalla." Barang siapa yang bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia serupa dengan seorang mujahid yang berperang di jalan Allah azza wa jalla. Bagi seorang suami, dia berusaha dengan sekuat tenaga pikiran, berusaha untuk mencari rezeki, menafkahi keluarganya, tetapi sudah barang tentu tidak mengindahkan daripada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, maka sang suami tersebut dihitung pahalanya seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sudah barang tentu suami tersebut mencarinya rezeki yang halal, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menafkahi istri dan anak-anaknya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 188, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Silakan kita mencari rezeki seluas-luasnya, sekemampuan diri kita baik waktu dan tenaga, tetapi hati-hati jangan sampai kita mencari rezeki memakan harta satu dengan yang lainnya dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak diridhoi dan melanggar daripada syariat atau aturan Allah dan aturan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang berbahagia. Kemudian yang ketiga adalah bangkit untuk dakwah dan perbaikan umat. Jangan sampai kita beranggapan yang namanya berdakwah itu hanya untuk urusan ustadz, para kiai, para alim ulama, para mubalighin, mubalighat. Tetapi yang namanya dakwah, setiap individu menjadi kewajiban untuk berdakwah kepada sesamanya, baik kepada sesama muslim ataupun kepada non-muslim. Dakwah artinya mengajak, mengarahkan, membimbing kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya apabila satu muslim dengan muslim yang lainnya saling mengingatkan dalam satu rangkaian kata dakwah, entah itu dalam hal-hal tertentu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nuansa dakwah di lingkungan kita hambar tanpa ada rasa binaan yang intinya adalah menuju kepada keimanan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang berbahagia. Yang keempat, yang terakhir adalah bangkit untuk memakmurkan masjid atau mushola. Ini adalah nuansa yang paling indah. Apabila ada satu masjid, satu mushola, satu individu muslim dengan muslim yang lain saling bekerja sama untuk memakmurkan daripada masjid atau mushola di lingkungannya, maka alangkah indahnya apabila masjid atau mushola itu hidup dan menghidupkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Wabil khusus adalah orang-orang muslim dan orang-orang beriman. Karena hadis Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman, fashhadu lahu bil iman, fashhadu lahu bil iman." Apabila kamu sekalian melihat seseorang biasa ke masjid atau ke mushola, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah bahwa ia benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah ironisnya, anehnya apabila ada satu masjid mushola
sementara jaraknya tidak berjauhan dengan masjid atau musola. Kita mengaku dirinya beriman kepada Allah, mengaku diri kita muslim beragama Islam, tetapi kita jauh daripada musola dan masjid yang ada di lingkungan kita. Sungguh ironis apabila terjadi pada diri kita. Mungkin hal-hal inilah dianggap sepele, tetapi padahal bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita khawatir bukan termasuk daripada orang-orang yang beriman, sebagaimana yang telah Rasulullah sabdakan tadi. Apabila kamu sekalian melihat seseorang biasa ke masjid, menjalankan sholat 5 waktu bagi yang laki-laki, maka saksikanlah bahwa ia benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, dengan hadirnya kita ke masjid dan ke musola dalam rangka memberikan ruh terbaru bagi diri kita, karena ruh ini kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Untuk turunnya maka sikapnya adalah senantiasa mendekatkan diri kita, menunjukkan kaki kita menuju ke masjid dan musola untuk taqarrub beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ruh atau iman dalam diri kita akan stabil dan akan semakin naik kepada derajat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itulah beberapa hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan kepergian daripada bulan Ramadan. Kita belum tentu bisa menghampiri daripada atau menjumpai bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoganya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur panjang kepada diri kita semua dan sehat walafiat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyara muslimin, jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita sepeninggalnya daripada bulan Ramadan kita begitu hambar dengan amal-amal soleh kita, maka kita tingkatkan terus amal soleh kita, kebiasaan amal soleh kita. Masih kegedean. Jangan sampai kita terlena dengan kehidupan dunia yang mengakibatkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal soleh inilah menjadi pegangan kita di akhirat nanti. Berapa banyak orang-orang yang dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa banyak amal soleh yang dilakukannya. Saatnya lah kita bangkit, memperbaharui amal soleh kita, iman kita, ruh iman kita jaga dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai sepeninggalnya Ramadan nanti, bermula di awal 1 Syawal ini, maka ibadah amal soleh kita hilang begitu pula. Jangan menangisilah Ramadan, karena Ramadan itu pasti akan menghampiri diri kita setiap tahun. Tapi tangisilah diri kita, apakah kita akan bisa bertemu bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Itu adalah perkataan daripada Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Haddad Al-Alwi. Dalam kesempatan yang terakhir ini, khutbah yang kedua, marilah sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus pada saudara-saudara kita Palestina yang tidak hidup nyaman seperti diri kita. Mereka hidup dalam kesusahan dengan keterbatasan ibadah yang mereka lakukan, dengan berbagai macam ancaman yang merenggang daripada nyawa mereka. Ketika sholat mereka tidak aman, berbuka pun dengan sekedar apa yang mereka bisa mereka buka untuk membatalkan
dosanya. Sementara kita yang jauh dari mereka hanya bisa mengutarakan dengan doa-doa terbaik bagi diri kita untuk mereka, saudara-saudara kita Palestina. Marilah kita akhiri dengan khutbah yang kedua ini. Kita menenggahkan kedua belah tangan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada diri kita kaum muslimin dan seluruhnya bagi seluruh kaum muslimin dunia dimanapun mereka berada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur fa innaka khairun nasirin. Ya Allah, tolonglah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi pertolongan. Waftah lana fa innaka khairul fatihin. Menangkanlah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi kemenangan. Waghfir lana fa innaka khairul ghafirin. Ampunilah kami ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi ampun. Warhamna fa innaka khairur rahim. Rahmatilah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat. Warzuqna fa innaka khairur raziqin. Berilah kami rezeki, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Wahdina wa najjina minal qaumiz zalimina wal kafirin. Tunjukilah kami dan lindungilah kami dari kaum yang dizalim dan kafir. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma tsabbit imanahum wa anzil sakinata ala qulubihim wahid sufufahum. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma damir Yahudi wal Israel wa syattid syamlahum wa farriq jam'ahum. Allahumma ansur ala mujahidina a'da'ina wa a'da'ad-din. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhushu'ana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian khutbah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dalam kesempatan ini khatib saya pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu yaj'ala lakum minal 'aidin wal faizin. Sekali lagi saya pribadi memohon maaf yang seluas-luasnya apabila dalam diri saya pribadi ada kata-kata atau perbuatan yang tidak mengenakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kita sebagai seorang muslim satu sama lain saling bersaudara. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara dalam satu ikatan yaitu dinul Islam. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya minta maaf. Saya tutup dengan akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi